Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga, diawali dengan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Yusuf ayat yang ke-23, memasuki kisah Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz yang disebutkan dalam kisah Israiliyat namanya Zulaikha. Adapun riwayat yang sahih tidak pernah menyebutkan nama tersebut. Namun tidak ada masalah, kata ulama, kita menyebut namanya dengan nama Zulaikha. Jamaah yang berbahagia, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual ke Mesir dan dibeli oleh Menteri Keuangan yaitu Al-Aziz, dan dia memiliki seorang istri yang cantik jelita yang disebutkan dalam tafsir menukil dari kisah Israiliyat bernama Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut yang kaya raya dan seorang menteri. Disebutkan di ayat yang lalu, ayat 21, asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak angkat. Kebetulan mereka belum memiliki anak. Akhirnya Yusuf tumbuh, berkembang di rumah tersebut. Dan Yusuf tumbuh menjadi
pemuda yang gagah, yang sangat tampan, rupawan, yang berbeda dengan orang-orang setempat, ini orang Mesir. Orang-orang setempat adalah suku Kipti, sedangkan Nabi Yusuf dari Bani Israel. Akhirnya Zulaikha tertarik, terpikat dengan Yusuf, dan mulailah dia merayu Yusuf. Allah kisahkan dalam ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Wa rawadathu, dan perempuan yang dia Yusuf allati huwa fi baitiha, tinggal di rumahnya, an nafsih, ya, menggoda dirinya. Rawadat itu artinya adalah meminta dengan penuh kelembutan, menggoda dan memperdayanya untuk bisa berzina dengannya. Itu arti dari rawadat. Rawadat, ya. Jadi wanita tersebut menipu dan memperdaya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam dengan keinginannya yang besar terhadap Nabi Yusuf. Ya, wajar, karena disebutkan dalam tafsir-tafsir suami dari wanita ini adalah lemah syahwat. Makanya nanti dalam kisah ketika Al-Aziz mengetahui bahwasannya istrinya yang bersalah, dia tidak serta-merta menghukum istrinya, tidak menghardik istrinya, namun dia memberi kesempatan kepada istrinya untuk terus menggoda Yusuf. Ya, itu nanti disebutkan di kisah berikutnya. Kita lanjutkan dulu. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia menutup pintu-pintu. Disebutkan dalam tafsir, rumah itu besar, punya 7 pintu. Jadi 7 pintu dikunci semua. Ya. Wa qalat, lalu dia berkata, haytalak, mari mendekat kepadaku. Marilah mendekat kepadaku. Ya, haytalak. Yuk sini. Qala ma'adzallah. Yusuf pun menjawab, aku berlindung kepada Allah. Nanti di sini ada, ya, beberapa penafsiran. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya. Sungguh Tuhanku, nanti ada yang mengatakan sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Ya, di sini tentang bacaan mathwaya ini ketika berhenti menjadi mat arid, ya, mat arid li sukun, maka cara membacanya dipanjangkan wawunya. Karena mat arid bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Jangan dipanjangkan ya-nya. Sebagian orang dipanjangkan ya-nya, maswai, nggak boleh. Yang betul dipanjangkan wawunya. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai. Begitu. Innahu, sesungguhnya dia, la yuflihudz zalimun. Ya, orang yang zalim tidak akan beruntung. Ya, sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, ketika Zulaikha mulai merayu Yusuf dan dia mengunci semua pintu dan dia menghiasi tubuhnya dengan indah, berdandan, maca, ya, sak pol-pole, ya, karena sedang merayu, ya. Lalu mengajak Yusuf berzina,
Maka Nabi Yusuf pun berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, innahu rabbi ahsana maswai. Ya, sesungguhnya Tuhanku sebaik-baik ya tempat berlindung, atau Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Nah, maka di sini ada dua tafsir. Ya. Penafsiran pertama, ucapan innahu rabbi ahsana maswai, sungguh Tuanku, majikanku al-aziz tadi, telah memperlakukan diriku dengan baik, maka bagaimana mungkin saya mengkhianati kebaikannya? Bagaimana mungkin saya mengkhianati dirinya? Adapun penafsiran kedua, innahu rabbi ahsana maswai, sungguh Allah ya. Jadi rabbi di sini bermakna Allah. Kalau yang pertama bermakna Tuanku. Penafsiran kedua, sesungguhnya Tuhanku, yakni Allah, telah memperlakukan aku dengan baik. Betapa rizki dan anugerah yang dianugerahkan kepadaku begitu banyak. Bagaimana mungkin saya bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin? Nah, ini penafsiran yang kedua. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan Nabi Yusuf di sini yang menyatakan demikian bertujuan untuk mengingatkan kepada wanita tersebut bahwasannya zina itu berkaitan dengan dua hak. Yang pertama, ya, hak Allah, di mana Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, ya, aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, hak suami si wanita dengan mengatakan innahu rabbi ahsana maswai, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Ya, ini menurut penafsiran yang pertama. Maka dari sini kita mengetahui Nabi Yusuf itu menekankan bahwa suami wanita itu telah berbuat baik kepadanya, padahal dia itu seorang budak yang dibeli dengan harga yang murah. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksiatan yang sangat besar yaitu berbuat zina dengan istri orang yang dekat dengan kita. Ya. Karenanya dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan berzina dengan istri tetangga dosanya lebih besar. Ya. Dosanya lebih besar. Ya. Maka bagaimana mungkin Nabi Yusuf akan berkhianat dengan mengikuti rayuan si wanita. Ini menurut penafsiran ya yang pertama tadi. Pelajaran dari ucapan Nabi Yusuf, ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswai, di antara cara agar kita tidak bermaksiat, agar kita tidak durhaka, hendaknya kita selalu mengingat bahwasannya selama ini Allah Subhanahu wa taala banyak berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita hendak maksiat, kita ingat bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentunya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Nalika kula panjenengan kepingin ngitung nikmat ingkang dipun paringake Gusti Allah dumateng kula panjenengan, pasti jenengan tidak sanggup menghitungnya. Tidak sanggup menghitungnya. Nah, maka ingat itu. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah dengan mentaati, jangan dikufuri. Ya. Coba kita bayangkan kalau kita punya bos yang sangat baik kepada kita, nggak mungkinlah kita berkhianat. Ya, kita nggak mungkin berkhianat kepada bos yang sangat baik kepada kita. Apalah lagi kepada Allah yang memberikan segalanya kepada kita.
Itu jamaah yang berbahagia, Masya Allah. Akhirnya ya di ayat berikutnya, ayat yang ke-24 ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh hammat bihi, wanita itu, perempuan itu telah berkehendak ya kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga berkehendak kepadanya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi jamaah yang berbahagia, dalam ayat ini dijelaskan sang wanita sudah sangat berhasrat kepada Yusuf untuk berzina. Buktinya dia telah melakukan ya aksi dengan menutup ya 7 pintu rumahnya, itu dikunci semuanya. Dan Yusuf yang masih muda juga tergerak hasratnya, karena yang menggoda wanita sangat cantik ya. Seandainya Nabi Yusuf tidak diberi petunjuk oleh Allah, sungguh dia terjerumus jamaah. Bayangkan, betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah umatku itu diantaranya adalah fitnah yang sangat dahsyat adalah wanita. Nah, tetapi di sini ada 2 perbedaan. Alham, bisikan hati yang ada pada Nabi Yusuf tidak sama dengan alham yang ada pada Zulaikha, si wanita penggoda tersebut. Alham yang ada pada Nabi Yusuf itu hanya gerakan hasrat hati yang dilawan oleh Nabi Yusuf. Jadi ketika ada keinginan itu, bila ya, berjihad melawannya, ditekan, dilawan, ya, ditundukkan, tidak diikuti, sehingga ya beliau pun meninggalkan hasratnya karena Allah. Maka Nabi Yusuf mendapat pahala atas jihadnya itu melawan keinginan hawa nafsu. Beda dengan alham yang ada pada si wanita. Alham yang ada pada si wanita itu sudah meningkat sampai ya, kuat, sampai mewujudkan dalam action tadi, dalam perbuatan. Dia sudah berdandan dengan cantik ya. Dia sudah mengunci pintu-pintu. Ya. Dan pokoknya dia sudah mewujudkan alham, bisikan hatinya. Maka walaupun belum berhasil, dia sudah dicatat mendapatkan dosa. Sudah dicatat mendapatkan dosa. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Maka dijelaskan oleh para ulama ya tentang hal ini. Ayat ini kata ulama menunjukkan bahwa Yusuf tidak berdosa sama sekali. Seandainya Nabi Yusuf berdosa atau bersalah, pasti beliau segera meminta ampun kepada Allah, pasti. Sebagaimana kisah nabi-nabi yang lain yang jatuh dalam dosa selalu diikuti dengan permohonan ampun. Misalnya Nabi Adam. Nabi Adam ketika selesai melakukan pelanggaran, mendekati pohon yang dilarang itu bersama istrinya Hawa, maka beliau segera bertobat ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, kan begitu. Ini menandakan salah. Beliau itu salah. Adapun dalam ayat ini tidak ditemukan ayat menjelaskan Nabi Yusuf bertobat. Sehingga dalam kasus ini Nabi Yusuf bersih, tidak salah, tidak berdosa. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Maka dikatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan dari dirinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang ya kami pilih ya. Artinya
Allah memalingkan Nabi Yusuf dari keburukan, dari dosa dan dari perbuatan fahsya, itu perbuatan keji. Akhirnya apa? Ya, disebutkan dalam ayat yang ke-24, wastabaqal bab, dan keduanya berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari menuju pintu, Zulaikha lari menuju pintu, cuma beda niat. Nabi Yusuf lari menuju pintu untuk kabur, menghindari wanita, jangan sampai tertangkap dan berzina. Adapun si wanita lari menuju pintu untuk berzina, ya, menghalangi Nabi Yusuf keluar. Nah, sehingga di sini sama-sama berlari tapi beda niat, maka beda yang didapatkan. Nabi Yusuf berlari dikarenakan ketaatan kepada Allah, yang satu berlari dikarenakan bermaksiat. Nah, begitu. Yang satu mendapatkan keselamatan dari zina, yang satu ingin melakukan zina. Maka yang satu berpahala dan ditinggikan derajatnya, yang satu berdosa. Akhirnya apa? Karena lari, dikejar, ya. Akhirnya waqaddat qamisahu min duburiu, ya. Waqaddat qamisahu, dan perempuan itu menarik qamisahu, gamisnya, bajunya, min dubur, dari belakang. Tawarik wa alfaya sayyidaha ladal bab, ditarik sampai ya koyak, sampai koyak sobek, ya. Lalu keduanya mendapati alfaya, mendapati sayyidaha, ya, tuannya, ladal bab, ada di depan pintu. Lihat itu kejadian itu, lihat. Qalat, istrinya pandai ngomong, ahli lihai, ya. Dia enggak gopoh, ya, ketika mendapati kepergok oleh suaminya hendak berbuat zina, dia enggak gopoh, sehingga qalat, dia pun langsung berkata, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Illa ayyus jana, ya, tidak ada lain balasannya melainkan dipenjarakan, au adzabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Inilah kehebatan, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia digoda dengan ujian yang luar biasa oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan kaya raya, namun beliau berhasil, ya, melewati ujian tersebut. Nggak ada jaminan kita berhasil seperti Nabi Yusuf. Kira-kira kalau jenengan seperti Yusuf, Nabi Yusuf, bagaimana? Wallahu alam, kita nggak tahu. Nah, jadi jamaah, ujian yang paling besar bagi laki-laki adalah ujian wanita. Mungkin laki-laki digoda, diuji dengan harta jabatan, mungkin dia tidak tergoda. Namun kalau sudah digoda wanita cantik, kaya, sulit berkutik, ya. Nah, lantas, ya, Zulaikha yang pandai berbicara ini memutarbalikkan fakta, ya. Justru dia mengatakan, suamiku, lihat apa kira-kira balasan untuk orang yang hendak berbuat buruk kepada istrimu. Ini antara dua. Nah, inilah hebatnya Zulaikha yang pandai berbicara. Nah, jamaah yang berbahagia, akhirnya apa? Akhirnya Yusuf membela diri. Ya, dia membela diri, ya, bahwa dirinya enggak salah, dia dirayu. Lalu Yusuf pun membantah dalam ayat yang ke-26. Qala hiya rawadatni, dia rawadatni an nafsi, yang menggodaku dan merayu diriku. Buktinya wa syahida syahidum min ahliha, ada seorang saksi dari keluarga Zulaikha ini, perempuan ini, yang memberikan persaksian. Dia menyampaikan, in kana qamisuhu qudda min qubul, jika baju gamisnya sobek di depan, di bagian depan,
ya fasodaqat, maka perempuan itu benar. Wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf dia termasuk orang yang dusta, wong kang goro. Masya Allah ya. Nah, ternyata bijak orang ini. Wahai Tuan, lihatlah di mana letak sobeknya baju Yusuf. Lihat, ini sebagai bukti, kata kerabat dari si wanita yang tinggal di situ. Ya. Nah, kalau yang sobek itu bajunya di bagian ya depan, maka Yusuf yang salah, sebab Yusuf sedang berusaha merayu dan memaksa dan mendorong istrimu sehingga menyebabkan bajunya terkoyak dari depan. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min dubur, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, fakadzabat, maka perempuan itulah yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Ya. Itu kata ahli tadi. Masya Allah, dan ternyata betul. Ya. Kalau sobek di belakang berarti Zulaikha yang menariknya, kan begitu. Lantas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang suaminya ketika melihat baju Yusuf. Dilihat, falamma ra'a qamisahu, maka ketika dia, yakni suami Zulaikha tadi, melihat baju gamisnya Yusuf, qudda min dubur, yang koyak, yang sobek ternyata di bagian belakang, qala, dia berkata, innahu min kaidikunna, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Kunna kembali ke istrinya, ini tipu dayamu. Inna kaidakunna azim, tipu dayamu benar-benar hebat. Ya. Maka suaminya meminta Yusuf untuk, sudah Yusuf lupakan kejadian ini. Ya jangan sampai bocor keluar, wis mari mandek, jangan dilanjutkan. Itu karpe bojone. Dilanjutkan di ayat yang ke-29. Yusufu a'rid an hadza, Yusuf wis lupakanlah ini, sudah berhenti, gak usah diurus lagi. Ya, itu kata suaminya. Wastaghfiri li dzambik, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in, karena engkau istriku termasuk orang yang bersalah. Masya Allah ya. Seakan-akan ya, bijak suaminya ya, tidak ingin memperpanjang masalah ini. Ya, kenapa? Sebab dia menyadari kekurangan, kelemahan siapa? Dirinya, yaitu disebutkan tadi bahwasannya dia itu laki-laki yang lemah syahwat, yang tidak bisa menunaikan tugas sebagai seorang suami. Ya, jadi dia ingin berita ini hilang. Sebagian ahli tafsir menjelaskan alasannya mengapa Al-Aziz suami Zulaikha ini tidak marah terhadap istrinya. Disebutkan dalam kisah Israiliyat bahwasannya dia itu lemah syahwat. Dia nggak bisa memuaskan istrinya, melayani istrinya. Maka dia memaklumi jika istrinya tertarik dengan laki-laki lain, sehingga dia tidak marah kepada istrinya. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, bukannya nggak punya cemburu dia. Bagaimana nggak cemburu? Istrinya hendak atau mengajak berzina seorang laki-laki, jelas cemburu. Ya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti kalau istrinya nuntut, gimana kan gitu kan pikirannya kan. Nah, akhirnya dia hanya meminta istrinya, istriku bertaubatlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meminta Yusuf sudah selesai wes, ojo diteruske masalah iki, sudah selesai. Itu keputusannya. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Bahkan disebutkan dalam tafsir yang lain, Al-Aziz malah memberi celah kepada istrinya. Dia buktinya apa? Dia nggak segera memenjarakan Yusuf. Lo kok tahu? Nanti lanjutan kisahnya. Lanjutan kisahnya sampai serapat-rapat mereka menyimpan kasus itu, akhirnya ya bocor juga, sehingga menjadi perbincangan para wanita di negara itu. Istri menteri keuangan kita menggoda,
ya budaknya. Jatuh cinta kepada budaknya. Oh kan heboh kan? Sambil ya mengkritik dan mencemooh. Ya. Dan terbukti akhirnya Zulaikha ini membuktikan nanti kepada mereka apa yang dialaminya. Sehingga ketika diundanglah mereka, sebagaimana yang kita ketahui, ya, mereka semuanya langsung terkesiap. Bahkan di kisah Israiliyat ya, disebutkan ada yang langsung mati melihat Nabi Yusuf. Saking gantengnya langsung mati. Wush, mati. Nah, ada yang langsung head ya. Jadi tadinya biasa-biasa, lihat Nabi Yusuf jalan keluar langsung head. Tapi kisah Israiliyat ya, Israiliyat. Nah begitu. Saking gantengnya, bisa bayangkan kayak apa tampaknya ya. Wah, pokoknya kalau Bapak penasaran nanti aja tunggu di surga ya, tanya. Ya Allah, saya pengen itu Nabi Yusuf misalnya. Nah begitu. Jadi Al-Aziz tidak serta-merta memenjarakan Yusuf, masih diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk menggoda Yusuf. Untuk menggoda Yusuf. Bahkan ketika di penjara pun Al-Aziz ini mengizinkan istrinya tetap mengunjungi Yusuf. Ya, dengan harapan Yusuf terpikat dengannya seperti itu. Nah, jadi jamaah yang berbahagia. Walaupun berita itu ditutup rapat, akhirnya apa? Bocor. Wa qala niswatun fil Madinah. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, ya, Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Qad syaghafaha hubba. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nah, mendengar berita yang lagi viral ya di luar istana itu, Zulaikha pun mulai mengatur siasat untuk ya membuktikan bahwasannya wajar dia itu kepincut dan jatuh cinta kepada Yusuf. Ya. Akhirnya apa? Kemudian Allah menceritakan tentang Zulaikha yang mendengar buah bibir para wanita tersebut. Ayat yang ke-31. Falamma sami'at bimakrihinna, maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, arsalat ilaihinna, diundanglah perempuan-perempuan itu, diundang semua. Ya, istri-istri pejabat semua diundang. Yang ngomong di luar itu diundang semua. Wa'atajat lahunna, disiapkan untuk mereka muttakaan, tempat duduk yang ada sandenannya. Ya, kayak kursinya para pejabat itu ya, ada sandenannya. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dan kepada masing-masing mereka diberikan pisau. Lalu didatangkan jamuan dari buah-buahan yang dikoncek pakai pisau. Nah, sengaja memang makanannya, hidangannya apa? Buah yang dikupas dengan pisau. Waqalat, lalu dia berkata, ukhruj alaihinna Yusuf, ya, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, akbarnahu, mereka pun terpesona kepada keelokan rupanya. Wa qatta'na aydiyahun, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Jadi yang dikupas bukan buah tapi tangannya, dionceki dhewe tangannya, berdarah-darah, tapi gak kerasa. Ya. Sambil waqulna, mereka berkata, hasyalillah ma hadza basharon in hadza illa malakun karim, kata mereka. Hasyalillah, maha sempurna, bukan manusia ini untuk manusia ini. In hadza illa malakun karim, tapi ini adalah benar-benar malaikat yang mulia. Masya Allah ya, saking tampaknya Nabi Yusuf ya, sampai mereka pun mengatakan ini bukan manusia. Jadi Allah menanamkan ya, menamakan perkumpulan para wanita itu yang menggunjing dengan makar ya. Allah namakan dengan makar. Jadi para wanita itu
membicarakan Zulaikha yang tergoda dengan Yusuf, mereka juga penasaran sebenarnya. Jadi mereka ngomong itu memang sengaja biar diundang, biar ingin melihat Yusuf, karena mereka juga penasaran. Koyo opo sih ya pelayan yang menjadikan Zulaikha yang cantik rupawan kok terkepincut itu seperti apa? Kok sampai istri pejabat itu naksir sama pelayan? Koyo opo sih pelayan itu? Nah, penasaran mereka. Ya, ramai di luar. Jadi mereka pura-pura mencela namun pingin tahu. Nah, itu mereka. Akhirnya ketika Zulaikha mendengar mereka, diundang itu, disiapkan. Nah, pas Yusuf lewat, terkejut mereka. Diceritakan dalam tafsir Israiliyat tadi, ada yang langsung mati di tempat, ada yang haid di tempat ya, Masya Allah. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Tapi ini kisah Israiliyat ya, yang saya ceritakan tadi. Sangat tampan Yusuf. Dan betul dalam hadis Muslim, ya, nomor 162, Nabi bersabda, qad u'tiya syatrul hasan. Sungguh Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah ketampanan. Ya, jadi mereka terpukau dengan ketampanan Yusuf. Akhirnya apa? Qalat, dia berkata si Zulaikha, fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itulah orangnya, iki lho wonge bocahe yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Seakan-akan ngomong gini Zulaikha, awakmu lho ndelok sepisan langsung koyo ngono, apa nih aku bendino ndelok gitu kan ya. Nah, bayangno sampai mimpi-mimpi kan. Awakmu keliwat tok wis tanganmu mbok iris dhewe kan ya. Oh, apa nih aku bendino ndelok Yusuf koyo ngono gantenge. Nah, begitu bahasa kita ya. Nah, aku setahun-tahunan ki bareng Yusuf iki. Pas taksom ya. Dan sungguh aku telah menggoda Yusuf untuk menundukkan Yusuf, tapi dia menolak terus ya. Masya Allah ya. Nah, jadi Zulaikha itu akhirnya di depan para wanita menyingkap tirai rasa malunya. Wes gak izin meneh, dia menceritakan apa yang dialami, bahwa Yusuf gak salah, aku sing salah, aku sing gudo ya, seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan yang datang ya. Semoga ini bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.